Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina. Saya dari kelas 19 SH3. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang publisitas dari chapter 1 sampai dengan chapter 6. Yang pertemuan pertama ada materi tentang publisitas. Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatan diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Di materi ini juga kita dapat melihat tentang keuntungan publisitas. Publisitas mempunyai keuntungan, antara lain publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Kedua, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok. Yang selanjutnya, lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublisitas sebuah cerita sebagai berita. Pembaca menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita dan berita umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Di sini juga terdapat kekurangan publisitas. Kekurangan publisitas tidak dapat dikontrol, tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat. Non-personal communication. Publisitas bersifat satu arah, yaitu informasi yang dimuat media di mana khalayak hanya bisa membaca atau melihat tanpa ada kemungkinan dialog interaksi secara langsung. Fungsi publisitas. Publisitas memiliki fungsi sebagai kegiatan dalam dunia politik, dikenal salah satunya adalah publisitas politik. Publisitas ini merupakan upaya mempopulerkan diri. Publisitas memiliki alat komunikasi dalam publisitas, yaitu periklanan. Dan di materi kedua ada integrated marketing communication. Di sini menjelaskan publisitas merupakan bagian terpenting dari PR. Hal ini karena publisitas bertujuan untuk menciptakan minat pada orang, produk, ide, dan organisasi. Di sini pun ada filosofi IMC dalam perspektif pemasaran dan komunikasi. Ada perspektif komunikasi, perspektif pemasaran. Ada konsep dasar mengembangkan berbagai program IMC. Yang pertama direct marketing, yang kedua sales promotion, yang ketiga public relation, yang keempat personal selling, yang kelima advertising, yang keenam publicity, yang ketujuh event, yang kedelapan interactive marketing. Yang untuk materi selanjutnya chapter 3 membahas tentang perbedaan publisitas, pemasaran, dan advertising. Yang pertama, publisitas, pemasaran, dan advertising. Agar tidak salah paham mengenai pemasaran dan advertising, mari kita telusuri lebih dahulu pengertian dari dua unsur tersebut. Publisitas adalah subkategori dari public relation menurut PRSA, Public Relations Society of America. PR adalah fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi untuk membantu organisasi dengan publiknya agar saling berhubungan dengan baik. Sedangkan advertising atau iklan-iklan adalah subkategori dari pemasaran. Secara perspektif, fungsi iklan melibatkan produk dan jasa perusahaan. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi pesan yang berbayar melalui beragam media. Public relation dengan publisitas sama-sama menginformasikan mengenai suatu hal, produk, perusahaan, dan lain-lain. Perbedaan public relation dan publisitas. Public relation dirancang untuk memberikan informasi positif tentang perusahaan dan biasanya dikendalikan oleh perusahaan. Publisitas di sisi lain tidak selalu positif dan tidak selalu diinginkan oleh perusahaan. Dan public relation menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun citra publisitas
hanya berbentuk berita. Publisitas biasanya berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan. Dan selanjutnya ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses pembangunan antara perusahaan atau organisasi dengan audiens untuk meraih tujuan yang diinginkan. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan menggunakan promosi. Dan di sini ada tujuan pemasaran. Tujuan ini dilakukan untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, serta memengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh perusahaan dan dapat dijual sehingga menguntungkan pihak perusahaan dan masyarakat juga. Dan selanjutnya ada pengertian advertising atau periklanan. Advertising merupakan sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien melalui pesan yang persuasif, baik dalam bentuk gambar, video, maupun tulisan. Secara umum dilansir dari advertising adalah salah satu bagian dari seluruh proses pemasaran. Biasanya periklanan bersifat persuasif. Di materi selanjutnya itu chapter 4, peluang konten publisitas dan akses media. Fakta menunjukkan bahwa 90% informasi yang dikirim oleh public relation ke media massa masuk ke tong sampah. Hal ini disebabkan karena tulisan yang dibuat oleh public relation kurang berkualitas, atau tulisan yang dibuat oleh public relation sekedar iklan sehingga hanya menguntungkan pihak perusahaan dan tidak ada kepentingan sama sekali untuk masyarakat. Dan dibuat tujuan umum. Tujuan umum media relation antara lain meningkatkan kesadaran terhadap organisasi atau perusahaan, mengubah sikap publik atau masyarakat, mendorong tindakan yang mendukung kepentingan organisasi. Selanjutnya untuk chapter kelima ada press release. Terdapat 3 jenis press release yang berdasarkan kepada penekanan topik yang ditampilkan, yaitu basic publicity release topic. Topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Praktis PR harus pandai dalam membuat berita dengan cara membuat event-event yang menarik. Misalnya kegiatan terjadi peristiwa Gunung Merapi meletus atau gempa bumi yang melanda Yogyakarta, PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, produk release. Press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan, misalnya peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lainnya. Financial release. Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini. Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum. Sekarang bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi ini, tetapi publik juga berhak disodori informasi keuangan. Release yang ditulis oleh seorang public relation bisa dalam bentuk reportage atau profil karyawan berprestasi, profil organisasi, artikel, feature yang mengenai pameran, kisah unik karyawan perusahaan, hobi pimpinan, dan lain-lain. Tujuan pembuatan release. Tujuan ini dibuat siaran pers oleh perusahaan. Antara lainnya memberikan informasi resmi mengenai kegiatan, peristiwa yang terjadi, perkembangan baru, atau sikap organisasi kepada media massa dan khalayak yang berkepentingan. Memperkenalkan suatu produk, layanan, atau fasilitas baru kepada banyak orang. Menyampaikan sikap resmi organisasi, menyampaikan ajakan, menyanggah atau membantah merusakkan rumor yang mengandung ketidakbenaran.
Sekian ringkasan video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.